Saya ucapkan selamat untuk Ibu Mina. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu Mina. Habiskan. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, Rahmat Angin membawa saya menuju kawasan Cisalak, Depok. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Mencari nafkah seorang diri supaya bisa membesarkan ketiga orang anaknya dikarenakan suami sedang sakit stroke sejak 7 tahun yang lalu. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Ya, itu siapa ya? Agak sulit ya? Mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau gitu, Ibu di sini saya. Ibu di sini. Ya, biar saya juga bisa bicara sama Bapak nih. Bapak agak geser, mohon maaf. Ya. Ibu sedang apa jam segini? Lagi mau tiduran habis nyuci. Habis nyuci ya. Saya udah 7 tahun sakit. Itu apa GBS, penyakit langka. Guillain-Barré syndrome. Itu yang mengakibatkan Bapak tidak bisa berdiri? Nggak bisa berdiri karena apa? Sel saraf tepi saya itu dimakan sama virus, Pak. Berarti kan sini tulang punggung keluarganya istrinya, Pak. Iya. Ya, Bapak sedih tidak, kecewa tidak sebagai laki-laki ini istrinya kok yang menjadi tulang punggung keluarga? Secara lahiriah sebagai seorang lelaki yang seharusnya menafkahkan kan, Ya. sementara saya uzur atau istilahnya sakit ya mau nggak mau saya beginilah. Jadi istri saya sekarang menjadi tulang punggung keluarga ini. Bagian takdir perjalanan hidup saya ya harus saya terima, walaupun kadang namanya manusia kan kadang-kadang suka dititik
bawah Pak. Ya. Suka ngeluh juga Mister. Ya, cuma ya kita berbalik lagi ya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai apa? Tebusan dosa-dosa saya selama ini. Anak ada berapa Pak semuanya? Anak 3. 3. Iya. Tiga-tiganya bagaimana? Tiga-tiganya alhamdulillah kebenaran saya dikaruniakan anak itu. Anak saya yang pertama habis lulus wisuda tahun kemarin, Ya. dapat program bidik misi. Ya. Nah, yang nomor 2 kelas 2 SMA Depok, 2 Depok. Ya. Sementara kemarin cuma gagal di Olimpiade tingkat provinsi, Ya. namanya Rijal Mujahidah. Terus yang nomor 3 umurnya 16 tahun di SMP 7 di Salam Auri. Berarti semua anaknya ini mengenyam pendidikan tinggi semua ya Pak? Alhamdulillah dengan izin Allah dan Nabi serta keluarga Nabi. Ya. Ya. Nah, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan ini Bu, anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang bagus, berarti kan harus Ibu bekali nih dari uang sekolah. Mungkin tadi Ibu sudah katakan sama saya uang sekolahnya gratis karena masuk sekolah negeri. Tapi kan kebutuhan anak tidak hanya di uang sekolah saja, buku, alat tulis ya, seragam, belum ekstrakurikuler, belum nanti biaya buku tahunan, study tour dan lain-lain, banyak sekali. Nah, untuk pendapatan Ibu yang bisa dibilang ini itu bagaimana ini untuk mengatur ekonominya? Ya alhamdulillah itu rezeki ada aja. Kalau Dan giliran- izin Allah ya kalau pas giliran- giliran waktunya gitu ada aja rezeki. Saya Itu kan usaha nanti- ya kadang ngeditin baju keliling Pak. Nah. Terus dagang di situ. Dagang Sekarang apa? ditutup kagak bisa. Dagang Makanan, makanan es anak apa kecil. aja. Satu hari berapa Bu bersihnya pendapatan? Ya kalau saya jualan ya paling ya 40.000 kadang. 40.000, berarti Kalau satu bulan? es mah Berarti satu bulan 1.200.000. ya gitu dah. Cukup Ibu? Ya dicukup-cukupin aja alhamdulillah. Bagaimana ini Bu untuk bayar uang sewa? Pasti kan zaman sekarang 500.000 pasti keluar untuk biaya sewa rumah. Sedangkan Ibu pendapatan 1,2, sisa 700. Itu pasti akan sangat pusing sekali Ibu. Ya, Ibu mau nggak sih punya usaha yang lebih baik lagi? Mau sih. Mau sih. Belum ada tempat. Bu melihat suaminya yang sedang tidak bisa bekerja, sudah tidak produktif dari 7 tahun yang lalu, Ibu selaku istri suka sedih nggak sih? Harusnya ini tanggung jawab suami yang bekerja, kenapa mesti saya? Ada nggak Bu perasaan Ya, seperti itu? rasa pertama sakit ya pasti ada lah Pak. Hmm? Ada, tapi kita kembalikan lagi ya mungkin ini ujian buat saya. Nah, mau gimana lagi? Insya Ketika Allah. Ibu tidak punya solusi, seperti benar-benar kok saya seperti ini hidupnya, kok saya tidak seperti dengan orang pada umumnya. Itu yang membuat Ibu bisa semangat, yang membuat Ibu tetap tegar. Apa yang Ibu lakukan? Apa hanya berdoa saja kepada Allah? Atau Ibu membuat diri Ibu sekuat mungkin? Atau bagaimana? Berdoa sama Allah, sekuat-kuatnya saya harus semangat. Saya ingat anak-anak saya. Ya. Ya paling baca Quran supaya saya lebih ini. Doa apa yang biasa Ibu panjatkan kepada Yang Maha Kuasa? Doa kepada orang tua supaya saya bisa dipanjangkan umur. Ya. Suami sehat kembali lagi, semula lagi. Saya minta sama Allah anak saya supaya lulus sampai kuliah, minta pengen kuliah semua ya istilahnya. Yang 2 ini, yang 1 kan udah keluar Ya. dengan cara gratis ya istilahnya. Mudah-mudahan kalau dia pinter ya insya Allah. Ikhlas menerima suami Ikhlas alhamdulillah. Sangat Sampai cinta? kapanpun saya urusin dia, sampai kapanpun Ibu. sampai. Jadi di sini bapaknya juga mempercayakan sama Ibu ini sebagai seorang istri menjadi tulang punggung keluarga. Mudah-mudahan sikap Ibu tidak ada yang pernah berubah. Justru Ibu mempunyai usaha yang lebih baik lagi dengan doa suaminya yang di rumah yang selalu mendoakan Ibu yang terbaik selama di luar. Doa anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan. Pasti keluarga ini akan berubah suatu saat nanti. Ya.
Ajudan. Siap. Ibu Mina, ibu kenapa kok tegang sekali? Hah? Kenapa? Enggak. Nggak tegang. Pokoknya saya juga kan orang luar ya Bu, yang baru bertemu sama ibu hari ini. Saya hanya mengetahui sedikit saja kisah ibu bagaimana beserta dengan suami. Intinya kita mempunyai tujuan bahwa ibu Mina harus kehidupannya jauh lebih baik lagi, jangan seperti ini terus. Ibu pasti kakinya sudah tidak kuat lagi berkeliling setiap hari. Pokoknya anak-anaknya semua saya doakan bisa sampai ke jenjang tertinggi pendidikannya, lalu bekerja Bu, membahagiakan ibu dan suaminya. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Mina, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu Mina habiskan. Ini ada, ya, sama-sama Ibu, ini adalah buah kesabaran Ibu selama ini, dapat rezeki yang Ibu tidak pernah duga. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa membantu keluarga saya, Mister. Terima kasih. Selain kasih pada Allah, pada Mister juga, semoga sehat selalu, Mister. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Mina, berhak dapat rezeki sebesar 12 juta rupiah. Ini harus Ibu pergunakan supaya kehidupan Ibu berubah. Tidak seperti ini terus. Jadi memang rumah Ibu ini kosong sekali ya. Jangan beli untuk keperluan barang-barang elektronik yang terlalu banyak Bu. Pergunakan untuk dagang. Ya, waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ya, nanti sama di pasar, Ibu Mina akan ditemani oleh timekeeper saya, Nisa. Dia akan bantu, dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Beliaulah yang akan menjaga Ibu selama di pasar. Pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ingat kebutuhan suami, ingat kebutuhan anak, ingat kebutuhan rumah tangga, tapi jangan berlebihan. Yang diutamakan adalah kepentingan untuk usaha. Ya, untuk berdagang Ibu. Apakah Ibu Mina sudah siap? Siap. Baik. Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3. Ibu sedang belanja. Sendal.